Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar kartu prakerja, yaitu kapan gelombang 17 dibuka ya. Karena banyak kali yang nanya sama aku, kapan sih Bang gelombang 17 itu dibuka ya. Jadi mereka banyak nanya di kolom komentar, juga di grup WA khusus prakerjaku. Nah, jadi buat kawan-kawan yang mau join di grup prakerja yang berbasis WA, kalian bisa cek di deskripsi dan kalian klik linknya untuk kalian bisa join gitu ya. Jadi kalian bisa sharing sama-sama. Nah, jadi seperti gue bilang tadi, di sini aku bakal kasih info atau prediksi gitu ya, bukan hal yang pasti, tapi analisa aku berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu jadi kapan gelombang prakerja gelombang 17 prakerja itu dibuka ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see it. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, di sini aku bakal kasih info gitu ya, yaitu kapan kartu prakerja gelombang 17 dibuka. Nah, jadi di sini bukan sekedar apa ya, tebak-tebakan doang gitu, atau sekedar asbun aja atau asal bunyi aja, tapi berdasarkan analisa pengalaman kami di tahun 2020 gitu ya. Jadi bukan sekedar hanya ini ya, bukan sekedar tebak-tebak doang, tapi berdasarkan analisa gitu ya. Jadi bisa kita cek dari gelombang di tahun 2020 yang lalu gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih penasaran gitu kapan, mungkin bisa jadi referensi gitu ya buat kawan-kawan, atau perkiraan kawan-kawan nanti untuk mempersiapkan diri untuk bisa join di kartu prakerja. Oke, nah jadi seperti biasa gitu ya, kartu prakerja tuh dia bukanya itu bertahap gitu. Jadi nggak langsung dia sekaligus gitu. Jadi bertahap. Contohnya di tahun 2021 ini mereka hanya buka dari gelombang 12 sampai 16 untuk semester 1 di tahun 2021 ini. Ya, jadi apakah nanti bakal dibuka lagi? Benar, bakal dibuka. Tapi biasanya pihak prakerja dia belum merilis tanggal pastinya gitu. Nah, jadi kita hanya bisa berasumsi dan lihat dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi flashback dulu ya. Di tahun 2020 kartu prakerja itu dibuka sampai gelombang 11. Ya, sebenarnya targetnya sampai gelombang 10, tapi karena dari gelombang 1 sampai gelombang 10 ada beberapa para peserta prakerja yang kartu kepesertaannya dicabut gitu. Yang dicabut itu misalnya kayak mana, Bang? Ya, dicabut itu berarti kalian sudah lolos gitu ya, udah lolos, udah dapat saldo dan udah dapat nomor prakerja, tapi nggak akan gunakan saldo itu selama 30 hari. Otomatis kalian bakal dicabut kepesertaannya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, yang dicabut tuh berarti gini, mereka nggak bisa lagi ikut kartu prakerja alias angus sudah. Harapan mereka untuk dapat uang insentif. Karena apa? Mereka udah dikasih kesempatan untuk bisa ikut prakerja dengan diberi saldo 1 juta yang harusnya sudah digunakan kurang lebih 30 hari setelah pengumuman lulus ya. Jadi contoh ini seperti punya kan aku. Nah, ini kan akun dia, aku login. Dia bakal muncul notifikasi seperti ini. Mohon maaf, kartu prakerja kamu dinonaktifkan sesuai dengan Permenko Perekonomian nomor 11 tahun 2020. Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3. Ya. Jadi, buat kawan-kawan gitu ya, gelombang bonus, kalau kami bilang gelombang bonus tuh. Nah, jadi gelombang bonus di tahun 2021 itu gelombang 17. Kemungkinan besar akan dibuka, andai kata gitu ya. Andai kata dari gelombang 12 sampai gelombang 16 itu masih ada teman-teman kita yang kartu prakerjanya itu dicabut. Nah, kalau misalnya dari gelombang 12 sampai gelombang 16 ini banyak yang dicabut kartu prakerjanya, otomatis nanti gelombang 17 bakal dibuka. Nah, biasanya kita ini dulu ya, biasanya harus direkap dulu gitu. Jadi berapa orang yang dari gelombang 12 yang dicabut, kemudian gelombang 13, kemudian menyusul 14, 15 dan 16. Nah, jadi dari situ kita bisa perkirakan gitu kapan gelombang 17 ini dibuka. Nah, dari jeda waktu mereka untuk direkap ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini aku udah download kalender.
Nah, jadi simulasinya seperti ini. Jadi kan di gelombang 12 ya, di gelombang 12 itu udah ada notifikasi bahwasanya mereka harus sudah beli pelatihan. Kalian bisa cek di Instagram Prakerja gitu. Nah, kurang lebih ini kemarin tanggal 1 ya. Tanggal 1. Jadi udah ada notifikasi seperti ini. Biasanya pihak Prakerja selalu mengingatkan di hari detik-detik terakhir biasanya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Hari ini pukul 23:59 WIB. Batas akhir khusus untuk pembelian pelatihan pertama gelombang 12 supaya kepesertaan tidak dicabut. Nah, seperti gue bilang tadi, jadi kalian dikasih waktu itu 1 bulan, bukan 1 bulan, 30 hari lah, 30 hari setelah pengumuman. Kalian harus sudah beli minimal 1 pelatihan supaya kartu prakerja kalian nggak dicabut. Nah, berpatokan dari 30 hari tadi, jadi kita bisa mengukur gitu ya, kapan gelombang 17 ini dibuka. Nah, jadi yang dibilang tadi 30 hari tadi berdasarkan peraturan dari Permenko 11 tadi gitu ya. 30 hari harus sudah kalian beli minimal 1 gitu. Nah, jadi kan gelombang 1 kan pengumumannya tanggal 3 ya, Rabu gitu. Jadi tanggal 3 ini ke tanggal 1 kan genap 30 hari. Oke. Jadi kemudian kita juga bisa hitung di gelombang misalnya 14. Nah, misalnya tanggal 14 aku lupa apa tanggal 10 apa tanggal 11 pengumumannya, pokoknya dia tetap pengumumannya itu tetap 30 hari gitu batasnya ya. Jadi antara aku lupa ingat gitu ya, gelombang 13 apakah tanggal 10 apa tanggal 14 gitu, karena kan tanggal 10 atau tanggal 11 gitu ya. Karena biasanya kan dibukanya itu kalau nggak hari Rabu hari Kamis biasanya kan gitu. Pengumumannya gitu ya, pengumuman lolosnya itu kalau nggak hari Rabu hari Kamis biasanya. Oke. Jadi kalian bisa langsung loncat ke gelombang 16 gitu, kapan dibuka. Karena kan gini, sistemnya rekap. Ya, sistem rekap. Jadi gelombang 12 sudah direkap gitu. Tanggal 1 ini habis. Oke, mungkin ada beberapa orang yang dinyatakan dicabut prakerjanya. Oke, kemudian lanjut ke gelombang 13 beberapa hari selanjutnya gitu ya, atau beberapa minggu selanjutnya. Oke. Nah, sampai nanti akhirnya pihak prakerja merekap di gelombang 16. Nah, gelombang 16 kan kita ingat kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 30 apa tanggal 1 gitu. Lupa aku tanggal 31 kalau nggak salah ya, tanggal 31 pengumuman kelolosan gelombang 16. Kita bilanglah tanggal 31 ya. Nah, tanggal 31 sampai dia 30 hari ke depan kan otomatis dia jadi bulan April gitu ya, di akhir bulan April juga. Nah, makanya di bulan April ini gitu ya, kemungkinan besar nggak bakal dibuka gelombang 17. Ya, jadi di bulan April ini kalian kayaknya belum bisa join di gelombang 17. Karena apa? Di gelombang 16 atau gelombang yang terakhir itu kan dia lulusnya itu diumumkan di akhir bulan gitu, akhir bulan Maret. Otomatis untuk bisa tahu siapa aja yang dicabut prakerjanya di gelombang 16, pihak prakerja membutuhkan waktu 1 bulan gitu, menunggu sampai para peserta gelombang 16 membeli pelatihannya. Nah, otomatis kan membutuhkan waktu 30 hari. Ya bisa jadi di tanggal 30 atau sampai di tanggal 1 atau tanggal 29. Ya kalian hitung sendiri lah, pokoknya 30 hari gitu. Nah, setelah lewat 30 hari, barulah pihak prakerja bisa merekap semua total dari gelombang 12 sampai gelombang 16. Berapa orang yang dicabut prakerjanya. Nah, setelah mereka dapat berapa total atau akumulasi berapa yang dicabut, nah barulah nanti pihak prakerja bisa mencanangkan atau merencanakan gelombang 17 gitu. Nah, jadi bisa kita prediksikan gitu. Kemungkinan di bulan April nggak ada prakerja gelombang 17. Nah, kemungkinan besar ada di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini kemungkinan besar gelombang 17 itu dibuka. Dengan catatan gitu ya, dengan catatan ada peserta prakerja yang dicabut kartu prakerjanya. Itu misalnya ada gitu. Kalau misalnya nggak ada ya, jadi misalnya dari gelombang 12 sampai gelombang 16 semuanya yang udah lolos itu semua pada beli gitu, nggak dicabut kartu prakerjanya ya. Otomatis gelombang 17 di bulan 5 juga nggak mungkin dilaksanakan gitu, atau nunggu di semester 2 di tahun 2021 gitu. Ya, tapi kalau misalnya seperti gue bilang di awal, gelombang bonus ini itu gelombang yang dibuka berdasarkan orang-orang yang udah dicabut prakerjanya gitu. Jadi kan nanti ditotalkan berapa hingga nanti mendapatkan target di semester 1 tahun 2021 ini. Nah, jadi udah mulai jelas gitu ya kapan kemungkinan besarnya dibuka, yaitu di bulan Mei. Dengan catatan jika ada dari gelombang 12 sampai 16 yang dicabut kartu prakerjanya.
Nah, kalau misalnya ada kemungkinan besar gitu ya, sekali lagi kemungkinan besar berdasarkan pengalaman di tahun 2020 gitu, ya bakal dibuka di bulan Mei karena menunggu dari hasil rekap di gelombang 16 yang membutuhkan kurang lebih 30 hari dan kalau kita hitung yaitu sampai akhir bulan April. Ya, gitu ya, jadi jelas gitu. Kemungkinan besar dibuka di bulan Mei 2021. Untuk tanggalnya belum tahu gitu. Bisa aja di minggu pertama atau minggu kedua gitu. Pokoknya biasanya di awal dan di pertengahan bulan biasanya. Ya. Jadi buat kawan-kawan gitu ya. Ini kan kita udah tahu nih gambarannya gitu ya, gambarannya gitu. Walaupun belum pasti tapi udah tahu gambarannya di bulan Mei. Nah, kusarankan buat kawan-kawan yang ingin daftar gitu, yang ingin daftar dan belum buat akun, segera kalian buat akun gitu. Karena apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mereka nanti kendalanya di upload KTP, belum gagal masuk kode OTP gitu. Nah, kusarankan kalian daftar aja dari sekarang gitu. Sama masih buka pendaftaran atau buat akunnya gitu. Mungkin joinnya belum bisa gitu ya, joinnya belum bisa. Tapi kalian sudah bisa untuk buat akun gitu. Di sini kan masih bisa nih buat akun nih. Biasanya kalau ditutup dia nggak bisa diklik, abu-abu dia. Nah, aku sarankan kan buat akun aja terus supaya nanti ketika gelombang 17 dibuka kalian tinggal join gitu. Ya, jadi ya aku sarankan buat aja akun dari sekarang gitu. Kalian daftar terus nanti ketika udah buka kan tahu kalian infonya, kalian bisa cek juga di video aku ini di channel YouTube aku gitu. Nah, nanti kalian tinggal join doang gitu, udah nggak payah-payah lagi gitu. Jadi nggak ada nanti kendala over limit gitu, nggak bisa loading atau blank layar dashboard prakerjanya atau nggak bisa upload KTP. Aku sarankan dari sekarang sebelum rame gitu ya. Dah. Dan buat kawan-kawan gitu sekaligus gitu ya, buat kawan-kawan yang udah lolos di gelombang 13 dan gelombang 16, segera kalian beli pelatihan yang pertama kalau kalian belum beli gitu. Minimal kalian beli aja dulu gitu. Kalau misalnya e-walletnya belum di-upgrade nggak apa-apa, beli aja dulu penting. Untuk apa? Untuk mengamankan kartu prakerja kalian, ya. Karena seperti di sini nanti notifikasinya bisa dicabut gitu. Dan aku sebelumnya juga udah pernah bahas gitu ya. Penyebab dicabutnya gitu, kalian bisa tonton aja nanti atau kalian bisa klik linknya di deskripsi, nanti aku bakal share gitu. Ya, jadi berdasarkan tadi Permenko nih dia ya. Kalian bisa cek sendiri gitu. Kalau kalian memang ingin tahu pasti gitu ya. Tunggu kita cek dulu. Ini ya. Seperti bilang di awal tadi. Pemilihan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kali dilakukan tidak lebih dari 30 hari. Jadi setelah pengumuman kalian wajib sudah beli maksimal gitu, maksimal 30 hari, nggak boleh lebih. Otomatis kalian bakal dicabut. Nah, kalau dicabut ya udah sah, kalian nggak dapat apapun. Hangus sudah dan kalian nggak bisa daftar lagi gitu. Ya, makanya segera mungkin kalian pilih pelatihan gitu. Nah, untuk pelatihannya kalian bisa cek juga di video aku gitu ya. Atau nanti aku kasih linknya di deskripsi, kalian bisa cek sendiri. Ya, jadi berdasarkan tadi itu ya, berdasarkan pengalaman kami di tahun 2020, gelombang bonus ya, gampangnya kami bilang gelombang bonus gitu. Gelombang bonus tadi itu yaitu tadi berdasarkan kartu prakerja yang udah dicabut dari gelombang 1 sampai gelombang 11, gelombang 10 gitu. Dan akhirnya muncullah gelombang bonus yaitu gelombang 11. Nah, kuotanya biasanya nggak banyak. Karena kan yang dicabut biasanya nggak terlalu banyak juga gitu. Tapi kan lumayan untuk sekedar menambah kans atau harapan kan supaya lolos gitu. Ya, makanya aku sarankan sering aja pantau channel aku ataupun cek juga di Instagramnya Prakerja tentang update-update terbaru dari Prakerja, kapan dibuka gitu. Nah, tapi seperti gue bilang tadi, kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar di bulan April nggak dibuka, tapi di bulan Mei kemungkinan besar gelombang 17 dibuka. Dengan catatan ada para peserta prakerja yang dicabut kartu prakerjanya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum lolos, tetap semangat gitu ya. Karena rezeki nggak kemana. Ya kalau misalnya kalian bosen kalau lolos, ya udah tes aja terus. Karena kan tinggal klik gabung doang, nggak ada masalah gitu. Selama riwayat gelombang kalian itu hanya sekedar kamu belum lolos gitu. Nah itu masih ada harapan besar. Tapi kalau misalnya di riwayat gelombangnya ditemukan kamu sudah menerima bantuan, kemudian kamu terdata sebagai mahasiswa atau di pendidikan tinggi, nah itu kayaknya udah kecil kali harapan kalian untuk lolos gitu. Bahkan bisa dibilang nggak bakal lolos gitu.
Tapi kalau sekedar kamu belum lolos, itu sangat-sangat besar dan sangat berpeluang kalian untuk lolos. Oke ya, jadi bisa rekap ulang gitu ya. Jadi kemungkinan besar di bulan April sepertinya gitu nggak dibuka karena masih menunggu hasil rekapitulasi di gelombang 16. Adakah atau enggak yang tidak lolos, yang tidak membeli pelatihan di gelombang 16 gitu. Jadi harus menunggu 1 bulan ke depan gitu untuk biasa tahu apakah ada yang dicabut atau enggak. Nah, kemungkinan besar dibuka di bulan 5 atau di bulan Mei. Ya, untuk tanggalnya belum pasti gitu, tahu kapan, yang pasti biasanya di awal dan di pertengahan bulan gitu. Oke ya. Jadi kurang lebih yang masih penasaran kapan gelombang 17 dibuka, ya aku sudah memaparkan gitu ya, kemungkinan besar berdasarkan pengalaman di tahun 2020, yaitu bakal dibuka di bulan Mei 2021 ini, gelombang 17. Oke, paling nggak sudah ini ya, sudah ada gambaran gitu, walaupun belum pasti, paling nggak sudah ada gambaran. Oke, sekian aja video kali ini, semoga dapat menjawab rasa penasaran kawan-kawan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen juga di bawah. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.